Oi masyarakat, di video kali ini gue mau bahas dikit ya soal hyper titit, hyper carry, hyper core, hyper mart, terserah lo mau nyebutnya apa. Hyper carry ini tuh bisa dibilang meta yang sering banget sekarang dipakai sama public kimbak aja ya. Apalagi kalau yang mabar 5 atau mabar 3 tuh biasanya ya 50% ke atas pakainya meta ini. Sebelum gue bahas lebih intim lagi, lu tahu nggak sih hyper titit ini tuh apaan gitu? Dan dari mana kata-kata hyper inilah pokoknya. Hyper carry menurut bahasa gampangnya adalah strategi di mana satu hero dijadiin carry, 4 hero yang lainnya jadi babu. Yang 4 hero tuh ngebantuin si carry-nya ini sampai jadi gitu. Lah kalau si 4 yang lainnya jadi babu, berarti itu mereka semua miskin dong. Yang kaya satu doang si carry-nya. Ya emang gitu konsepnya cuy. Yang lainnya emang miskin, tapi yang si satu carry ini bakal gendut banget, kaya banget, duitnya bakal beda jauh banget lah dari teman-teman lu atau musuh lu gitu. Udah kayak ngepet gitu cuy. Duitnya banyak banget, levelnya juga gede sendiri. Jadi satu hero ini itu bakal cepet jadi dan kuat banget. Nah satu hero ini tuh harus bisa ngegendong si 4 babu tadi gitu. Nah lu tahu nggak dulu tuh yang mulai si hyper carry ini tuh siapa gitu? Dan dari mana asalnya? Gua nggak tahu benernya gimana dan pastinya kayak gimana ya cuy ya. Kalau gua salah ya maaf aja, lu koreksi aja di bawah. Menurut riset kecil-kecilan gua sendiri, meta hyper carry ini tuh dipakai dulu sama Filipin. Nah abis itu di MPL season 5 itu meta ini disempurnain sama Bigetron cuy. Gerombolannya Brans, KYY dan kawan-kawan itu pakai meta ini di MPL. Zaman itu juga yang spell camshot masih OP banget ya, masih sering dipakai gitu. Nah habis itu di MPL baru tuh semua tim MPL semuanya pakai meta ini. Dan buat lo yang belum tahu meta, bisa nonton video gua tentang meta ya cuy ya. Linknya gua taruh di deskripsi kalau nggak salah. Kalau enggak ya lu cari aja di channel gua video tentang meta ini. Nah habis dari MPL baru dong kita sebagai public nggak jelas cobain dong di rank dong. Tapi karena kita nggak tahu potensinya gimana dulu, jadi kita mainnya ya nggak maksimal gitu, kacau gitulah. Ada juga yang baru tahu gitu kan, ini meta apaan sih gitu, nggak jelas gitu kan. Jadi bubar, pokoknya susah banget lah dulu meta ini diterapin pas awal-awal banget ya. Tapi makin kelamaan, makin kesini itu nih meta udah kayak jadi biasa banget lah buat orang-orang. Jadi kayak tiap main rank tuh rata-rata pakai meta inilah. Nah buat posisi-posisi hero-nya di meta hyper carry ini, itu yang pertama satu hero jadiin carry, jadiin di sini ini hero yang bakal kaya, hero yang bakal gendut dan bakal ngegendong tim lo. Itu biasanya hero MM, assassin, magi atau fighter sekalipun bisa jadi carry-nya. Yang penting hero-nya itu punya power buat ngegendong babu-babunya cuy. Misal kalau MM sih kayaknya semua MM bisa jadi hyper carry lah. Soalnya emang MM kan bisa gendong tim ya. Tapi yang paling sering di rank sih ya paling si Monyet, Kimi, Granger, Kari, ini udah paling sering ya di pick. Terus kalau mau hyper carry assassin juga biasanya pakai Link, Hanzo, Hayabusa sama Lancelot. Kayak kalau misal Gusion tuh agak kurang sih cuy, karena gimana ya, Gusion tuh bisa ngebantai awal-awal. Kalau kaya dia bisa enak lah kill-killnya, cuman dia nggak bisa nge-push cuy. Udah itu doang masalahnya. Gue pernah tuh pakai hyper Gusion, awal-awal ngebantai enak menang, tapi di akhir-akhir nggak bisa nge-push cuy, akhirnya kebantai. Terus kalau buat mage hyper carry-nya biasanya pakai Harit ya, karena walaupun Harit mage dia tetap masih bisa nge-push tower gitu. Dan buat fighter, banyak sih fighter yang bisa jadiin hyper carry. Yang paling sering sih si Leotot sama Aldog. Itu udah fighter paling oke sih menurut gue buat hyper carry. Nah itu tadi contoh hero-hero yang bisa jadi carry-nya ya cuy ya. Nah terus 4 hero yang lainnya gimana cuy? 4 hero yang lain ini, 2 diantaranya itu bakal jadi satpam yang ngejagain si carry tadi. Bisa lu pakai tank atau support dua-duanya boleh, tank dua-duanya boleh, atau pakai fighter juga gak masalah. Intinya yang 2 hero ini tuh harus bisa ngejaga si carry-nya ini, sama ngebantu carry-nya tuh biar farmingnya cepet, terus ngegengnya gampang gitu lah. Dan 2 hero ini harus saling nge-backup gitu cuy. Jadi kalau misal satu ngebantuin farming, satu lagi tuh gangguin musuh, kalau nggak ngejagain gitu biar farmingnya si carry ini tuh nggak diganggu. Dan rotasi dari si carry sama 2 satpamnya ini tuh harus bareng gitu. Kalau mau nyolong buff ya nyolong buff bareng, mau ganking ya tiga-tiganya harus bareng. Karena kalau satu hero-nya misah ya udah itu bukan meta hyper lagi dong, udah kayak main biasa gitu. Tujuannya kan hyper buat ngebantuin satu carry-nya cepat jadi cuy, biar si carry-nya ini nggak gampang mati, susah di geng, cepet jadi, dan bisa menangin game-nya lebih cepet. Dan si carry-nya ini juga jangan farming sendirian ya cuy ya. Boleh farming sendirian kalau emang damage-nya udah gede, udah kayak ngejunggle sendirian udah bisa. Tapi kalau misal ngejunggle aja masih sekarat digebukin sama buff ya lu ikutin aja support tank tadi. Itu lu bakal enak banget kalau lu bareng-bareng 3 terus itu. Lu bakal cepet kaya, diempanin terus, cepet gendut, cepet gede kayak punya gua. Enak lah kalau 3 hero-nya itu bareng terus udah kayak biji gitu. Nah itu tadi kan udah gue bahas ya, satu carry-nya terus sama 2
satpamnya tadi tuh. Nah sisa 2 lagi tuh jadi apa? Yang 2 lagi jadi cleaning service cuy. Tugasnya tuh bersih-bersih minion di lane atas sama lane bawah. Biasanya hero nya tuh kayak fighter, tank, support, mage, assassin juga bisa. Cuma beberapa hero tertentu doang sih, nggak semua role-nya bisa dipakai gitu. Kalau fighter semuanya bisa lah ngisi lane ini. Tapi kalau misal tank itu kayak tank tertentu doang yang bisa clear lane-nya cepet. Contohnya kayak Uranus, Batu, terus sama Gatot, terus Alkufur juga bisa lah. Dan kalau support bisa kayak Carmilla, Angela juga bisa. Terus mage bisa kayak Esme, Lunox. Dan kalau assassin bisa Hanzo, Hayabusa. Terus Gusion juga bisa. Tapi biasanya sih yang sering ngisi lane ini tuh fighter kalau nggak tank gitu. Kalau yang lain gue nggak saranin sih. Soalnya fighter kan udah pasti jago gitu buat lawan one by one hero atau 1 lawan 2 tuh masih tetap kuat gitu. Dan tugasnya tuh ya yang paling utama ya clear minion sama nge-push cuy. Terus dia juga harus standby ya kalau misal di geng hyper carry-nya mau ke lane dia, itu dia harus siap gitu buat mancing musuh, biar musuhnya kepancing maju-maju gak jelas, terus hyper carry-nya baru ngekill. Dan intinya pokoknya yang di lane ini tuh harus siap-siap standby, sering lihat map, dan kalau tiba-tiba ada war dia harus siap bantu timnya biar gak kalah war cuy. Jadi intinya hyper titit itu tuh 1 hero jadi carry, 2 hero jadi satpam, 2 hero lagi jadi cleaning service. Dan yang jadi hyper carry juga harus jago ya. Jagonya juga gak cuma jago ngekill doang, harus jago farming, mekanik, mikro, makro bagus, bisa baca map, bisa farming efektif, bisa jaga posisi. Intinya yang jadi ini tuh tanggung jawabnya gede lah. Dia nggak boleh kayak asal-asalan gitu. Walaupun dia manjain juga dia harus tetap bisa ngegendong kan. Kalau dianya tolol ya percuma lu main hyper carry. Kalau misal yang gendong nggak bisa main ya yang lainnya nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Jadi tolong lah ya yang win rate-nya masih di bawah KKM, masih 30%, 40% gitu. Terus match-nya masih dikit, jangan rek-rek minta Cloud, minta Link gitu-gitulah. Apalagi kalau mintanya Leslie, Hanabi gitu. Aduh, tolong lah ya, ini mah demi kebaikan bersama gitu. Gua kalau solo biasanya ada tuh Hanabi win rate 30%, matchnya baru 20, minta hyper carry. Nah sekarang gue bahas kenapa hyper carry ini tuh efektif banget buat menangin game lu. Ya karena gini, 1 hero itu kan jadi carry tuh, itu gendut banget, kaya banget, levelnya tinggi sendirian. Di menit-menit yang masih menit 5, menit 6 itu udah bakal susah dikalahin lah. Dia udah jadi banget gitu, dia bisa level max dalam waktu yang singkat gitu cuy. Daripada lu pakai 2 hero carry menit 5, menit 6 tapi duit masih biasa-biasa aja, item belum jadi, level masih kecil, kan mending 1 hero carry tapi udah kuat banget gitu. Dan kalau lu pakai hyper carry, kalau misal farmingnya udah bener, rotasinya bener, itu musuh udah susah banget nge-comebackinnya gitu. Musuh kalau udah kebantai banget. Kecuali kalau lu blunder bikin kesalahan, ya lu tolol, salah sendirilah. Tapi serius, ini hyper carry itu susah banget di comebackinnya. Karena musuh ya kalau udah kebantai kan, udah nggak bisa farming, map semuanya kekontrol sama tim lu. Musuh nggak bisa ngebuff, mau maksa war juga musuh bakal kalah gitu. Karena selain carry lu udah jadi, 4 babu lainnya itu lama-kelamaan item sama levelnya bakal nyusul cuy. Jadi ya waktunya Mama Loren makan kepiting. Tombol suren ada di... Nah sekarang gue bakal bahas counternya hyper carry ini. Karena sekuat-kuatnya meta itu bakal ada counternya cuy. Mungkin satu meta itu bakal kuat banget, mesti ada counternya lah. Setahu gue ya, hyper titit ini tuh bisa di counter pakai 4 cara. Cara yang pertama yaitu split push. Hyper carry ini kan kalau war tuh seringnya bareng-bareng tuh cuy. Karena hyper carry ini kalau udah 5 hero atau 5 hero war itu udah susah kalahnya. Dan mereka juga geraknya selalu bareng gitu cuy. Misal kalau mau geng bawah itu 3 hero sampai 4 hero itu bakal ke bawah. Rotasinya tuh selalu bareng-bareng gitu, ke atas ya ke atas. Otomatis ada celah di mana satu turret itu nggak dijaga cuy. Nah habis itu lu colong, jebolin aja turretnya. Walaupun war lu kalah, tim lu nangis. Kalau lu menang turret ya otomatis lu menang map control cuy. Jadi kalau lu pakai hero-hero yang tukang nyolong turret kayak Masha, Haya gitu-gitu enak banget buat lawan hyper carry. Cuman yang paling masalahnya itu kalau hyper carry-nya itu yang mobilitasnya cepat, geraknya kenceng-kenceng kayak monyet, maling gitu-gitu, yang pindahnya cepet banget gitu. Itu lu bakal susah banget nyolong turret karena kalau lu kelihatan dikit di map itu musuh bakal ngejar ke lu. Susah lah pokoknya kalau musuhnya itu pakai hero-hero yang cepat geraknya gitu. Cara yang kedua yaitu lu counter pakai hero-hero pick off. Hero-hero pick off tuh yang tipikalnya suka nyulik-nyulik gak jelas gitu, kayak Kaja, Chow gitu-gitu, yang suka nyulik satu hero dan bisa ngekill satu hero langsung gitu. Karena apa ya? Karena ya hyper carry itu kan carry-nya satu. Kalau satu udah diculik ya bingung mereka nggak mau ngapain lagi gitu. Kan yang diandelin cuma satu hero, yang lainnya cuma babu gitu. Yang lainnya cuma pembantu gitu. Jadi hyper carry kalau carry-nya mati duluan ya udah nggak ada yang bisa diharapin, cuma bisa mundur gitu. Cuman agak susah sih karena kalau mau nyulik carry-nya biasanya coveran dari tanknya itu bagus banget, itu lu bakal susah masuknya. Dan cara ini juga nggak efektif kalau musuhnya ada backupan hero selain hyper carry-nya gitu. Jadi kalau misal musuh itu
ada hero lain yang bisa di late game itu serem gitu. Contohnya kayak Aldo atau Leomord atau Esme gitu. Itu kan bisa jadi backupan ketika si hyper carry-nya mati. Jadi walaupun hyper carry-nya mati, mereka tetap bisa war gitu. Tapi masih ada cara lain lagi, yaitu cara yang ketiga counternya, yaitu ambil buff-nya. Ini cara lumayan efektif sebenarnya, tapi kalau musuhnya itu hyper carry-nya yang butuh buff banget kayak maling, monyet gitu-gitu. Kalau lu ambil buff warna-warninya, itu musuh udah nggak bakal agresif lagi cuy. Tapi lu ambilnya harus terus-terusan ya, jangan ambil sekali doang habis itu udah. Lu harus ambil terus-terusan gitu. Tiap buff musuh nongol itu harus dirusuin. Paling enak kalau lu pakai hero-hero yang nyolong buff-nya gampang lah, kayak Change. Itu enak banget lah nyolong buff-nya cuy. Dan cara yang terakhir ya hyper carry di counter sama hyper carry lagi cuy. Lu bisa counter hyper carry pakai hyper carry juga gitu. Habis itu lu tinggal jago-jago anda sama musuh itu. Lu jago siapa, mikro makro yang menang siapa, war timingnya yang menang siapa. Intinya lu jago-jagoan sama musuh, siapa yang jago itu yang menang. Tapi kalau lu maksa pakai meta lain, misal lu lawan hyper carry pakai 1-2-2, itu kayak menangnya bisa menang, cuman agak susah gitu. Dan ya udah cuy, itu aja yang mau gue bahas soal hyper carry. Aduh, gue capek banget ngomongnya. Kalau gue salah lu hujat aja di komen. Oke, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Ya udah.